Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Selamat datang di channel Aumila, konten pembelajaran fisika masa kini. Tontonlah video tutorial ini sampai selesai agar tidak ketinggalan paham. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk ini pada akhir tayangannya untuk mendukung pengembangan channel ini. Dan jangan lupa pula klik lonceng notifikasi agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi bila ada video-video berikutnya. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita tentang titik berat atau biasa dikenal dengan titik pusat massa bagian pertama. Berisi teori, konsep, dan contoh soal diperuntukkan bagi siswa SMA dan sederajat. Titik berat atau biasa dikenal dengan istilah titik pusat massa. Dalam pandangan fisika, suatu benda dianggap tersusun atas partikel-partikel yang mempunyai gaya berat dan arahnya selalu menuju pusat bumi, dan besarnya dirumuskan W sama dengan mg, di mana W menyatakan berat benda, M massa benda, dan G menyatakan percepatan gravitasi. Resultan atau jumlah dari seluruh gaya berat dari seluruh partikel tersebut disebut sebagai titik berat atau titik pusat massa. Nah, sehingga titik berat benda diartikan sebagai titik tangkap resultan semua gaya berat yang bekerja pada setiap partikel penyusun benda. Di titik ini, resultan momen gaya pada titik berat ini sama dengan 0. Ini hanya ilustrasinya. Pada gambar ini menunjukkan ada beberapa partikel, arahnya gaya beratnya selalu ke bawah. Nah, untuk menentukan letak titik berat tersebut untuk benda dengan sistem partikel digunakanlah rumus XG XIMI dan YG sigma MIYI per sigma MI. Di sini saya tidak terlalu panjang lebar jelaskan karena fokus kita nanti adalah pada titik berat benda tegar. Benda tegar ada yang bentuknya tidak teratur dan ada yang teratur. Bentuk yang tidak teratur itu salah satu contohnya adalah ini saya ambil gambar, ini daun bunga. Bentuknya tidak teratur. Masih banyak lagi bentuk yang tidak teratur yang lainnya. Untuk menentukannya, maka kita dapat praktekkan secara langsung, insya Allah nanti dipraktekkan pada kegiatan laboratorium. Di sini kita hanya fokus pada benda tegar yang bentuknya teratur. Misalnya, ada segitiga, bentuknya jelas, segi empat, ada limas, ada bola, dan lain-lain. Nah, untuk benda yang bentuknya teratur, kita pilih lagi, ada benda berdimensi 2, atau biasa berbentuk plat, ada benda berdimensi 3 atau biasa berbentuk ruang, contohnya kubus. Nah, mari kita lihat satu persatu. Di sini saya ambil sampel atau contoh benda berbentuk khusus plat segi 4. Plat ini contoh yang paling nyata di dalam kehidupan yang sering kita lihat adalah triplex. Ini pasti sudah pernah lihat. Contoh paling nyata. Ini misalnya ini dipotong menjadi segi 4 kalau digambar ini. Jadi untuk menentukan x0 sama dengan 1/2s, di mana s ini adalah panjang sisi. Jadi kalau gambar ini berarti 1/2s x0-nya itu sama dengan 1/2 panjang AB di dalam gambar ini. Makanya di sini tulis x0, jaraknya dari sumbu Y ke. Ingat, x0 berarti kita berhitung dari kiri ke kanan. Kemudian Y0 1/2s. Kalau di dalam gambar ini berarti dia 1/2 AD atau 1/2 BC, sama saja. Kita berhitung dari bawah ke atas. Makanya di sini saya tulis dari sini sampai di sini. Inilah Y0.
Itu kalau plat segi 4. Berikut, contoh berikut di sini adalah plat segitiga. Nah, segitiga dalam gambar ini dia duduk segitiga sama kaki yang saya ambil contoh ini. Dirumuskan Y0 sama dengan sepertiga T, di mana T ini menyatakan tinggi segitiga. Di mana di sini tingginya? Tingginya itu adalah jarak dari OC, tapi dari sini naik ke atas, itulah tingginya. Nah, berhitung Y0 berarti kita hitung lagi dari dasar ke atas. Ingat, rumus ini berlaku kalau model segitiganya duduk seperti ini, datarnya di bawah. Seandainya segitiganya ini kita ubah duduknya begitu, maka tidak berlaku Y0 sepertiga T. Tapi kalau ini seperti ini gambarnya, ini XY nya X, Y, ini X, maka Y0 sama dengan 2/3 T. Dia terbalik ke sini, tingginya seperti itu. Berarti di sini O, C, B, A, misalnya begitu. Jadi ingat, tidak selamanya sepertiga T, tergantung posisi. Kalau seperti ini, sepertiga T. Oke, itu tadi untuk bentuk plat. Berikut, kerucut pejal. Di sini tadi saya menggunakan X0 Y0, sini saya ganti dengan Z0. Kenapa? Karena kerucut itu benda berdimensi 3. Dimensi 3 itu berarti ini kalau kita gambar X, Y, Z kalau dalam koordinat kartesius. Hanya di sini kita gunakan, biasa buku dia gunakan Z0. Untuk kerucut pejal, kalau posisi duduknya seperti ini, maka Z0 sama dengan 1/4 T. Ingat, T adalah tinggi limas atau tinggi kerucut. Di sini berarti kalau tinggi kerucut kita berhitung dari dasarnya naik ke atas sampai di sini. Limas pejal, di sini gambar limasnya adalah 5 segi 4, ada juga 5 segi 3. Z0 sama dengan 1/4 T. Yang penting posisinya juga dia duduk begini, kalau tak balik lain lagi. Berarti kita berhitung 1/4 T. Di mana T-nya? T-nya di sini adalah T sama dengan jarak dari T ke T adsen. Berarti dari sini naik ke atas sampai di sini. Maka Z0-nya itu di sini yang dapat dihitung dengan rumus 1/4 T. Mudah-mudahan bisa diingat. Berikutnya, bola pejal dengan jari-jari R, maka Z0 sama dengan R, di mana R sama dengan jari-jari bola. Saya kira jelas, ini pas di tengah-tengah, tidak terlalu sulit. Berikut, setengah bola. Anggap bolanya ini adalah dipotong setengah seperti ini, maka Z0 sama dengan 3/8 R. Ingat, rumus ini berlaku kalau bolanya duduk seperti ini. Seandainya bolanya dibalik lagi, itu posisinya, nah, terlalu bagus gambarnya, dan lagi, maka kalau kita berhitung dari bawah ke atas ini, Z0 sama dengan 5/8 R. Nah, dia tak boleh. Jadi 5 tambah 3 adalah 8. 8/8 1. Gampang tuh. Tapi yang kamu ingat, yang diingat adalah ini. Nah, itu letak titik berat kalau bendanya satu-satu. Bagaimana kalau gabungan dari beberapa benda? Misalnya seperti ilustrasi di sini, ada segi 4, ada segi 3. Nah, jadi di sini untuk menentukan X0 Y0, ini ada yang bisa tulis X0 X1 A1 tambah X2 A2 tambah titik-titik tambah XNAN per A1 tambah A2 tambah titik-titik tambah A ke N. Jadi X1 ini
letak pusat massa benda pertama. Di sini saya ilustrasikan benda pertamanya adalah ini. Kita berhitung dari kiri ke kanan. Satunya. Kalau misalnya di sini, ya inilah X1. Y1 pusat massa benda pertama, berarti kita berhitung dari sini ke 1. A1 luas benda pertama, berarti luas segi 4. N ini maksudnya entah berapa jumlah bendanya. Bendanya ada 2, ya sampai 2. Kalau bendanya sampai 3, berarti sampai X ke 3 dan seterusnya. Kemudian Y0, Y1A1 tambah Y2A2 tambah titik tambah YNAN per A1 tambah A2 tambah titik tambah AKN. Nah, kalau bendanya cuma 2, berarti sampai A2. Di mana Y1 sudah dijelaskan tadi. Y2, nih, kalau X2 nya berarti kita berhitung dari sini ke sini. Kalau misalnya di sini berarti X2. Y2 berarti kita berhitung lagi dari bawah ke atas sampai Y. Nah, untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus ini, mari kita lihat contoh berikut. Nah, benda bidang homogen pada gambar di bawah ini mempunyai ukuran AB sama dengan BC sama dengan akar 13 cm. Pertanyaannya, koordinat titik berat terhadap titik E. Ingat, dalam soal AB ini sama dengan ini yang nilainya akar 13. Sedangkan dari E ke A 6 cm, E ke D 4 cm. Koordinat titik berat terhadap titik E, berarti titik E ini adalah titik pusat koordinat. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat. Nah, pertama-tama ini gambar yang pertama tadi ini kita modifikasi seperti ini. Kita bagi benda pertama adalah segi 4, benda kedua adalah segi 3. Bila bisa terbalik, banding konsisten. Di dalam gambar ini yang baru muncul adalah tulisan akar T. Kita yang misalkan ini dari sini ke sini, inilah T. Benda 1 dan 2 ini, angka 2 ini dari mana asalnya? Karena ini panjangnya kan ada 4, dari sini ke sini 4, berarti kalau dibagi 2 muncullah di sini 2, di sini juga 2. Juga 2. Kemudian akar 13 ini dari soal tadi, di sini juga ada akar 13 sama. Kemudian titik-titik ini kita yang misalkan untuk memudahkan. Nah, selanjutnya kita cari luasannya. Luas benda pertama A1 4 kali 6 segi 4. 4 nya dari sini panjang sisi ini, 6 panjang ini tadi dapat 24. A2 1/2 AC kali T. Rumusnya segitiga itu luasnya adalah 1/2 alas kali tinggi. Makanya AC ini adalah sebagai alasnya dan T adalah tinggi segitiga. Muncul 1/2 kali 4, alasnya ini panjangnya 4 cm dari sini sampai ke sini, dari A ke C. Kemudian 3, angka 3 ini kita hitung. Ini tinggi segitiga karena di dalam soal ini belum disebutkan, yang disebutkan adalah sisi miringnya. Di sini kita gunakan dalil Pitagoras. Pernah dipelajari matematika. Sisi miring sama dengan sisi tegak sisi datar, sisi tegak. Maka sisi miringnya akar 13 kuadrat sama dengan sisi baringnya tadi ini 2, ini sisi ini alasnya. Karena itu kita ambil gini ceritanya. Ini 2, ini akar 13. Berarti E-nya ini kita gunakanlah dalil Pitagoras. Maka diperolehlah ini tinggal dia balik ini T kuadrat 2 kali 2 kurang 4, ini 2 kuadratnya hasilnya 4, tapi biasa sudah balik.
maka diperoleh T-nya 3. Makanya di sini muncul 3. Nah, setelah itu kita hitunglah koordinat titik berat masing-masing bangun. Kita lihat untuk bangun yang pertama, X1 sama dengan 1/2 ED. Jadi ED berarti dari kiri ke kanan. Inilah X1, atau 1/2 kali 4 karena E ke D itu 4, hasilnya 2. Jadi di sini itu tulisan 2. Lanjut, Y1 1/2 E ke A, berarti Y1 dari sini ke atas ini 1. Panjangnya 6, maka di sini memperoleh 3. Itu segi 4. Kemudian bangun kedua segi 3, X2 1/2 AC, berarti dari sini ke tengah, dari sini 2. Setelah 1/2 kali 4 sama dengan 2. Dari A ke C panjangnya 4, lihat di sini. Y2 sama dengan 6 tambah 1/3 tinggi. Tadi itu segi 3, Y0 sama dengan 1/3 kali tinggi. Kenapa di sini ditambahkan 6? Karena kita berhitung dari titik E. Tuh. Sampai di sini 6. Berarti kalau ditambah ke atas lagi, makanya di sini 6 tambah 1/3 T. 6 tambah T tadi kita sudah hitung dari awal 3 kali 3, 3 kali 1 3, 3/3 hasilnya 1. 6 tambah 1 hasilnya 7. Lanjut, sekarang gabungannya. X0 tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa X0 sama dengan X1A1 X2A2 tambah X2A2 dan seterusnya. Ini karena bangunnya cuma 2, maka kita potong sampai 2. X1 kita sudah hitung dari awal tadi, nilainya adalah 2. Lihat ini. Oke. A1 kita sudah hitung dari awal tadi, nilainya 24. X2 kita sudah hitung juga tadi dari awal, dari sini ke sini juga tetap 2. Y2 A2 kita sudah hitung dari awal, tadi luasnya adalah 6. Tambah 6, sudah, maka diperoleh 60/30 sama dengan 2. Ini sesungguhnya tanpa dihitung pun bisa kita tahu pasti di tengah-tengahnya antara 0 dan 4, maka diperoleh hasil 2. Ini sebenarnya ada sakit begini, bukan 6 tapi 7. Tadi kita sudah hitung bukan 6 7 ya. Berikut Y0 sama rumusnya. Y1 tadi kita sudah hitung 3, A1 24. Oke, 6. Itu cuma di sini tadi 6, bukan, saya salah ngomong, maaf. Y2 tadi kita sudah hitung 7 dan A2 6, maka diperoleh hasil seperti 114 bagi 33,8. Jadi koordinat titik berat gabungan kedua benda tersebut adalah 2,3,8. Ini X0 nya dan ini adalah Y0. X, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami untuk gabung. Kalau belum paham, bisa ditonton selanjutnya. Saya ingatkan tadi bahwa ini bukan 7, tapi sudah benar adalah nilainya 6. Nah, mari kita lihat lagi contoh berikut.
Kalau tadi gabung 2, ini salah sedikitnya dihilangkan. Mari kita lihat bahasa. Koordinat titik benda atau titik berat bangun luasan yang diarsir terhadap titik O. Kita lihat terhadap titik O. Ingat, berarti terhadap titik O ini, berarti tempatnya itu ini. Hanya yang diarsir ini tidak terhitung. Yang kita hitung diarsir, yang ada tanda tanya, bukan yang bersih. Pilihannya A, B. Nah, kalau seperti ini pilihan ganda, otomatis ini kalau pilihan ganda seperti ini, karena semuanya ini sama, tidak perlu kita hitung X0 nya. Yang kita hitung cukup Y0, karena yang punya nilai variasi adalah Y0. Nah, mari kita lihat. Untuk mempermudah, maka bangun dibagi dalam 2 bagian, yaitu persegi panjang yang utuh. Salah ini kata yang di sini. Yang masih utuh, dan kedua segitiga. Untuk persegi panjang yang masih utuh seperti ini, belum dibolong, maka luasannya sama dengan 216, yaitu 12 kali 18. Di mana 12-nya jarak dari sini sampai ke sini 12. 18 dari sini sampai ke sini, berarti luasannya 216. Y1. Nah, Y1 berarti kita berhitung dari bawah ke atas. Berarti dari sini ke atas, setengah dari 18 berarti 9. Nah, di sini 9. Tinggal dibagi 2. Nah, itu untuk bangun segi 4 yang masih utuh. Berikut kita lihat segitiga. Jadi di sini kita abaikan lagi bangun segi 4-nya. Kita lihat lagi bangun segitiga. Segitiga ini alasnya 12. Dari sini sampai di sini 12. Tingginya kita tinggal lihat dari sini sampai ke sini 6 sampai 12. Berarti tingginya itu sama dengan 12 kurang 6 sama dengan 6. Nah, dari sini ke tingginya. Berikut, berapa luasannya? Luas segitiga 1/2 alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 6, berarti hasilnya 36. Nah, di sini kita beri tanda minus karena bangunnya tidak ada. Ingat baik-baik. Diberi tanda minus karena bangunnya tidak ada. Ingat baik-baik. Nah, berikut kita hitung Y2 sama dengan 6 tambah. Kenapa tambah 6? Karena kita berhitung lagi dari sini, dari titik O. 6 tambah. Nah, di awal tadi sudah disebutkan bahwa untuk bangun segitiga plat, Y0 sama dengan 1/3 kali tinggi. Nah, 6 berasal dari 0 sampai ke 6 di sini. Nah, sekarang kita berhitung dari sini 1/3. Tingginya 12 kurang 6, maka di sini 6 ditambah 6/3 atau 6 tambah 2 sama dengan 8. Sudah diperoleh Y2-nya, kita gabungkan seluruhnya. Y0 sama dengan Y1 A1 tambah Y2A2 tambah titik-titik dan seterusnya. Karena bangunnya cuma 2, maka kita batasi sampai 2. Nah, Y0 sama dengan Y1 A1 tambah Y2A2 per A1 tambah A2. Nah, Y1-nya tadi kita sudah hitung 9. A1-nya sudah hitung 216. Y2-nya kita sudah hitung 8. A2 sudah hitung minus 36. Per, ini sudah dihitung, ini, maka dijumlahkan hasilnya 1656 per 180 diperoleh hasil
9/5. Atau kalau kita pakai kalkulator ini dapat 9,2 kalau pakai kalkulator. Nah, 9,2 9/2 atau 9/5. Berarti di dalam option tadi yang benar itu adalah option E, yaitu 6,91 Kira-kira kalau dalam gambar ini 6-nya pas di sini, ya dari sini pas, tidak sampai 10, 9/5 ya kira-kira, gitulah gitu kalau digambar. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Demikianlah tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Dan apabila belum dipahami, dapat ditonton secara berulang-ulang. Tunggu video berikutnya. Jangan lupa bagikan link video ini kepada teman yang membutuhkan di sosial media. Jangan lupa subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Tentu saja bagi yang belum melakukan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan informasi pertama bila ada video terbaru. Insya Allah pada tutorial berikutnya kita akan bahas contoh soal yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Mau download saya persediakan, tapi bagi para pengguna HP, utamanya kalangan siswa, saya sarankan agar ditonton secara online saja. Tidak perlu download karena video akan ada terus. Terima kasih.